Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kita bangun dari tempat tidur kita dalam keadaan sehat, kita menghirup udara yang segar. Dan terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk menjaga kami, memberikan kami berkat kesehatan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kita makan dan minum vitamin dulu sebelum melakukan tugas-tugas kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada kami. Bapa, di sini kami akan mempelajari firman-Mu. Ajar-ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing supaya kami melakukan turut kehendak-Mu, turut firman-Mu, dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Sempurnakan doa kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi aku baca aja ya yang di Matius itu. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi kalau baca yang di Markus sama yang di Lukas, di situ diceritakan juga murid-muridnya tidak ngerti. Ya, jadi selain mereka juga bersedih kalau Tuhan Yesus akan dibawa ibaratnya disalibkan, mengalami penderitaan di Yerusalem, kemudian mereka akan ditinggalkan, mereka sedih tapi nggak ngerti mereka. Dan di situ juga dikatakan bahwasanya mereka segan untuk menanyakan itu, ya. Jadi di sini kalau aku mau bilang, Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan, ibaratnya dia tidak begitu saja menghilang atau tidak begitu saja meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia menginformasikan ya. Ini yang kedua kali dia sudah informasikan kepada murid-muridnya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi tentang hari ini firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kalau aku baca di sini, perjalanan Tuhan Yesus itu selalu ibaratnya dia itu banyak dengan si Simon Petrus ini ya. Jadi kalau aku mau bilang dia adalah orang yang kalau kita bilang sih aku nggak tahu juga ya apakah ini benar apa enggak. Tetapi secara penglihatanku untuk membaca itu kayaknya si Petrus ini adalah orang yang lumayan intens sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Jadi baik dia melakukan kesalahan, baik dia berlaku yang baik, dia tuh selalu ada di dekatnya Tuhan Yesus ya. Dan satu hal di sini, orang Farisi itu memungut bea untuk bait Allah. Jadi pada saat itu dibayar gitu bait Allah gitu. Kalau sekarang kan kita nggak bayar. Kalau mau ke bait Allah itu kan kita maksudnya kita nggak ada keharusan harus bayar 2 dirham atau bayar 100.000, 200.000 enggak kalau ke gereja. Ya datang-datang aja. Tetapi kita memang memberikan persembahan, persepuluhan, dan ya kalau ada misalnya pemungutan untuk sumbangan dan lain-lain, kalau itu pun seikhlas, tidak diharuskan. Jadi kalau kalian pun mau pergi ke gereja, nggak ngasih perpuluhan persembahan pun nggak ada yang larang. Artinya kalian cuman hanya ke gereja aja, misalnya kalian nggak punya uang untuk memberikan persembahan perpuluhan ataupun sebagainya, itu nggak ada ibaratnya, oh kamu nggak boleh ke gereja, kamu harus bayar ini, nggak ada. Jadi kalian kalau mau
coba melihat ke gereja itu, cobalah sekali-sekali. Karena kita nggak ada patokan harus bayar, nggak. Jadi itu free. Dan tapi di sini, kalau kita mau baca, ternyata di sini pada saat itu bait Allah itu bukan, ibaratnya kan bukan gratis jadinya. Jadi mereka itu memungut uang dari orang-orang itu gitu. Tetapi di sini kembali lagi diingatkan, Tuhan Yesus kan bertanya di sini, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Sementara Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang setempat ibaratnya. Kenapa mesti minta gitu? Tetapi di sini disambung lagi, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kemudian aku akan baca, tadi aku lihat, karena Tuhan sudah 2 kali bicara tentang batu sandungan ya. Yang waktu si Petrus menarik Tuhan Yesus, yang mengatakan kiranya ini tidak terjadi padamu. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan penderitaan dia yang pertama. Artinya dia bilang, aku akan pergi ibaratnya ke Yerusalem, aku akan mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan, ya, ada yang diludahi, ditampar, dan bahkan dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan di situ Petrus menarik Yesus dan menegur dia. Kata Petrus, kiranya itu tidak terjadi padamu Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, nyala engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan terhadapku. Dan ini juga dia bilang supaya kita tidak menjadi batu sandungan kepada mereka. Jadi aku baca ya pengertian batu sandungan dari Wikipedia. Kalian boleh baca. Kalau kalian tertarik untuk apa sih batu sandungan itu, kalian bisa cari di referensi yang lain. Batu sandungan atau skandal dalam Alkitab atau dalam politik, dalam kurung termasuk sejarah, adalah sebuah kiasan untuk sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lainnya menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Jadi, maksud Tuhan di sini, kita jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama, kita jangan menjadi batu sandungan terhadap Tuhan ataupun yang lain, ya. Artinya kita menjadi batu sandungan itu, kita membuat orang menjadi berdosa. Kita membuat orang menjadi salah, ya, dengan tingkah laku kita. Makanya jangan jadi batu sandungan. Jangan bikin orang kesal ibaratnya. Jangan bikin orang marah, jangan bikin orang berdosa. Karena sifat-sifat kita ini kadang-kadang memancing orang jadi melakukan hal yang jahat. Jadi memancing orang melakukan hal dosa. Ini adalah pelajaran buatku, karena percaya nggak percaya, seperti aku bilang, selama kita dekat-dekat dengan Tuhan ini. Halo Ani. Suamiku udah datang lagi, udah bangun tidur dia. Setan itu sangat dekat sekali dan dia sangat menggoda kita untuk melakukan dosa. Jadi di sini satu lagi poinnya yaitu bagaimana Tuhan menunjukkan kemampuannya. Dia menunjukkan bahwasanya dia Tuhan, bukan Tuhan yang sembarangan. Dia mengatakan kepada Simon supaya Simon pergi memancing ke danau untuk mengambil uang dari ikan yang pertama yang dia pancing. Secara manusia kita nggak mungkin, tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya di situ. Kadang-kadang kita berpikir kenapa harus si Simon mancing ikan dulu baru dapat uang di dalam mulut ikan itu 4 dirham. Tapi ya itulah Tuhan kita yang luar biasa. Pemikiran dia bukan cara manusia, tetapi dia adalah Tuhan yang hidup. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, pagi ini Bapa, Engkau menunjukkan firman-Mu yang begitu indah, begitu luar biasa, menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa di sorga, ajari kami sepanjang hari ini. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih, semoga firman Tuhan yang singkat ini bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kita.